Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Dan selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Pada malam ini kita akan membahas apa itu perubahan sosial dan perubahan sosial dalam perspektif psikologi. Baik, sebenarnya apa sih perubahan sosial itu? Jadi, perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya berada dalam proses perubahan itu sendiri, mulai dari cara kita berkomunikasi, berinteraksi, kemudian cara kita bekerja gitu. Bahkan cara kita berpikir semua terus berubah seiring waktu, pasti berubah. Perubahan ini terjadi karena manusia hidup dalam suatu yang dinamis, bukan suatu yang diam atau menetap gitu. Jadi secara sederhana, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam norma, nilai, perilaku maupun struktur sosial. Artinya, jika dahulu manusia terdahulu kita atau kakek nenek kita gitu, mereka berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan digital. Dan seiring berkembangnya zaman dan seiring waktu, masyarakat sekarang beralih pada berinteraksinya melalui komunikasi digital seperti handphone, kemudian ada email gitu kan, ada mungkin dari website gitu, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian mengapa perubahan ini terjadi? Jadi perubahan sosial itu tidak muncul begitu saja gitu. Ada beberapa faktor penyebabnya kenapa perubahan sosial itu terjadi. Adapun faktor terjadinya perubahan sosial yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Yaitu faktor yang memang dari dalam, bukan dari luar. Contohnya yaitu kayak jumlah penduduknya berubah. Misalnya kayak urbanisasi, kemudian ada konflik sosial. Nah, itu memicu perubahan sistem. Kemudian ada penemuan baru seperti internet dan sekarang AI gitu kan, yang sedang booming gitu kan beberapa waktu lalu, sampai ada beberapa video yang bisa membuat seseorang itu bekerja tetapi tidak seperti bekerja, kayak gitu. Nah, contohnya ini penemuan smartphone atau gadget atau handphone itu mengubah cara orang belajar, kerja, bahkan bersosialisasi. Sama seperti saya pada saat ini, saya bersosialisasi dengan bapak dan ibu atau teman-teman sekalian melalui video yang saya buat seperti ini. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu apa sih faktor eksternal itu? Yaitu faktor yang berada dari luar gitu. Contohnya kayak lingkungan alam. Lingkungan alam itu kayak seperti bencana, terus ada pengaruh budaya lainnya gitu kan, kayak budaya timur masuk ke Indonesia gitu kan, atau ke lingkungan gitu. Nah, itu pun jadi faktor eksternal. Terus ada pula perang atau ada krisis yang terjadi di sebuah negara, dan itu bisa berkelanjutan pada negara-negara lainnya. Kemudian ada contohnya, yaitu pada beberapa tahun yang lalu pandemi COVID-19. Nah, itu tuh membuat semua orang, mayoritas semua beradaptasi dengan sistem online, mulai dari berbelanja gitu, membeli makan gitu, atau cara kita bekerja gitu, mengurus surat-surat dalam rumah sakit, mengurus surat-surat dalam
suatu perkantoran yang biasanya itu kita bisa offline gitu kan, bisa secara face to face, ini dialihkan menjadi sistem yang online. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada bentuk perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Di sini gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern. Pada tahapan ini, evolusi ini dia tuh perlahan, perubahannya perlahan tetapi bertahap. Kemudian ada yang cepat, yaitu revolusi. Nah, itu revolusi itu perubahan yang drastis dan cepat. Contohnya kayak revolusi digital. Ada beberapa perusahaan atau brand ternama handphone, smartphone digital. Mereka itu dalam 1 tahun bisa beberapa kali memproduksi suatu handphone, suatu barang dalam beberapa seri, beberapa tipe seperti itu. Kemudian ada perubahan yang direncanakan. Nah, yang direncanakan ini kenapa? Karena dilakukan dengan tujuan tertentu. Seperti apa sih? Seperti pembangunan kota, pendidikan, kebijakan pemerintah. Seperti itu masuknya kepada perubahan yang direncanakan. Kemudian ada pula perubahan yang tidak direncanakan, yaitu seperti bencana alam. Bencana alam itu memang tidak bisa dihindari ya teman-teman dan bapak ibu sekalian. Dan itu masuknya ke perubahan yang tidak bisa direncanakan karena di luar prediksi manusia. Kemudian ada ciri-ciri perubahan sosial, yaitu ada struktur perubahan sosial, dimana seperti ini tuh kayak perubahan sistemnya kepemimpinan. Setiap pemimpin pasti punya sistem yang berbeda, punya target yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda gitu, tapi dengan misi yang sama gitu. Cuma cara pengelolaannya aja yang berbeda. Kemudian ada mobilitas yang tinggi atau mobilitas yang meningkat, yaitu kayak di sini tuh kayak orang itu mudah berpindah dari suatu tempat gitu kan, dari A ke B, B ke D, dan atau merubah statusnya kayak gitu. Terus ada pula munculnya konflik budaya, itu karena perbedaan nilai. Contohnya seperti ketika budaya luar masuk, kadang masyarakat mengalami benturan nilai-nilai. Nah, ini tuh disebut kultur konflik kayak gitu. Nah, dari ciri-cirinya itu sebenarnya apa sih dampak perubahan sosial yang terjadi? Ada 2 pastinya, gak mungkin tidak. Yang pertama ada yang sisi baiknya atau positif, kemudian ada sisi negatifnya. Pada sisi positifnya ini itu adanya munculnya norma atau nilai baru yang lebih relevan atau yang lebih logis pada era zaman manusia sekarang. Kemudian adanya tingkat pengetahuan, bertambahnya suatu ilmu pengetahuan, baik itu dalam industri, pendidikan, ekonomi, atau sistem-sistem lainnya. Kemudian adanya peningkatan kesejahteraan gitu. Mungkin sekarang itu seperti ada yang kayak EBG, bansos gitu kan. Terus ada bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, itu tuh perubahan sosial itu kan berdampak positif ya. Kita pun merasakan sisi baiknya seperti itu. Nah, tidak semua sisi baik itu ternilai baik, tapi ada juga sisi negatifnya atau sisi buruknya, yaitu adanya konflik sosial. Terus ada perilaku penyimpangan, individualisme meningkat, terus ada kesenjangan sosial. Nah, kemudian apa sih perubahan sosial dalam perspektif psikologi sosial? Tadi, jika sosiologi melihat perubahan dari sisi masyarakat secara makro, maka psikologi sosial itu melihat dari sisi individunya kita sendiri nih, yaitu yang mikro gitu. Jadi ada 2, ada mikro dan ada makro. Sebenarnya apa sih gitu kan yang terjadi gitu. Nah, di situ ada fokus psikologi sosial.
Jadi bagaimana perubahan sosial memengaruhi pikiran dan perasaan individu. Nah, itu. Kedua, bagaimana individu beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, bagaimana individu bisa menjadi agen perubahan atau apa namanya ya, kayak distributor pertama gitu loh. Nah, perubahan sosial ada yang dramatis. Oke, ada perubahan sosial yang bersifatnya sangat cepat, besar, dan itu disebut dengan dramatic social change. Ciri-cirinya apa sih yang bisa dilihat secara kasar, yang bisa dilihat secara keseharian, yaitu terjadi dengan cepat, struktur organisasi atau struktur sosial berubah secara drastis gitu ya teman-teman. Kemudian ada norma-norma lama yang mulai runtuh dan digantikan dengan norma-norma yang baru seperti itu. Terus adanya identitas budaya bisa terancam. Itu ciri-cirinya, dan contohnya tuh seperti apa sih gitu. Kayak yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu ada pandemi COVID-19, krisis ekonomi, perang, revolusi teknologi. Kemudian dampak perubahan sosial yang dramatis ini apa? Ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya itu ada stres, kebingungan, ketidakpastian kayak gitu ya teman-teman. Dan itu tuh mempengaruhi bagaimana psikologi sosial dilihat dari sisi diri kita sendiri. Kemudian ada dampak psikologis pada individu. Pada perubahan sosial bukan hanya mengubah sistem teman-teman Bapak Ibu, tetapi juga mempengaruhi mental manusia, seperti kecemasan. Itu muncul karena ketidakpastian dari suatu norma, nilai, kebijakan, sistem pemerintah yang muncul secara tiba-tiba, atau adanya informasi yang terlewat tiba-tiba itu muncul di diri kita. Seperti itu. Kemudian ada adaptasi, yaitu belajar hal yang baru. Banyak banget ini adaptasi, belajar hal baru itu mungkin tidak usah saya jelaskan ya, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian pasti lebih paham gitu. Kemudian ada perubahan identitas. Di sini cara pandangan hidup berubah. Contohnya kayak kayak saat teknologi berkembang cepat, orang tua itu merasa tertinggal. Sementara generasi baru kayak Gen Z, milenial akhir, Gen Alpha, dan mereka itu sangat cepat beradaptasinya. Kenapa? Karena orang terdahulu itu agak susah untuk mengikuti perkembangan zaman, dan untuk Gen Z, Gen Alpha yang sekarang itu mereka lebih cepat merespon, lebih cepat menangkap sesuatu hal yang baru, baik itu positif atau negatif, pasti banyak yang tiba-tiba diserap gitu aja. Dan banyak pula dari mereka yang tidak tahu sebenarnya yang sedang ia tonton atau yang sedang ia tirukan itu sebenarnya baik atau tidak untuk sisi dirinya sendiri. Terusnya, apa sih pentingnya adaptasi dan kesejahteraan gitu. Di sini tuh ada dalam psikologi sosial menekankan bahwa perubahan tidak bisa dihentikan, tetapi manusia dapat beradaptasi. Jadi memang perubahan itu kan tadi secara garis besarnya itu dia tuh terus berjalan gitu kan, tidak dinamis gitu kan. Mereka tetap berjalan, bergerak gitu kan, membawa perubahan, baik itu sisi negatif atau sisi positif, tergantung bagaimana cara kita merespon, menilai, dan menanggapi suatu perubahan itu terjadi. Kemudian fokus utamanya yaitu bagaimana menjaga kesejahteraan
memikirkan mental diri seseorang gitu. Bukan seseorang tapi kita dosen gitu dan mahasiswa, mungkin orang lain di sekitar kita tuh memang itu tuh harus menjaga keseimbangan mentalnya karena itu lebih penting daripada yang lain ya teman-teman. Kemudian ada bagaimana individu tetap stabil secara emosional, bukan dari mentalnya aja tetapi dari emosionalnya kita. Jika emosionalnya kita tidak bisa stabil, kita tidak bisa ngerem gitu kan, dan itu akan merusak mentalnya kita di kemudian hari secara tidak langsung teman-teman. Kemudian ada bagaimana cara masyarakat bisa berkembang tanpa kehilangan nilai. Jadi di sini itu kayak manusia itu memang diwajibkan selalu berkembang gitu kan. Seiring berjalannya zaman, manusia itu memang harus banyak pengetahuan yang baru gitu kan. Agar apa? Agar kita itu tidak terlalu ketinggalan pada zaman yang saat ini cukup Masya Allah banget ya perkembangannya itu. Terus juga dalam lingkungannya juga, nah itu kita harus ngerem nih gitu kan. Kita harus mana nih yang baik gitu, mana nih yang buruk, mana nih yang harus aku serap gitu, mana yang harus aku buang, mana yang jadi panutan aku, dan mana yang harus aku hindari gitu setiap harinya atau waktu-waktu tertentu. Jadi dari semua pembahasan yang saya sebutkan atau saya sedikit sharing ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita bisa memahami bahwa perubahan sosial adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita hindari. Ia selalu terjadi, selalu membawa dampak baik, dampak buruknya. Kemudian kalau dari sisi sosiologi, perubahan sosial itu bisa dilihat sebagai perubahan yang terstruktur dan sistemnya masyarakat. Sedangkan dalam psikologi sosial, perubahan bisa dilihat sebagai suatu proses yang mempengaruhi individu, baik secara berpikir, terus membawa perasaan, perilaku manusia, sikap emosionalnya yang akan dikeluarkan gitu kan dalam kesehariannya. Itu masuknya ke dalam psikologi sosial, cara kita berinteraksi kepada orang, kepada rekan kerja, sahabat, suami, istri, adik, kakak, guru, dosen, dan lain-lainnya gitu. Dan itu kita berinteraksi itu masuknya ke dalam psikologi sosial, cara kita menentukan kita harus seperti apa bertindaknya, kita harus berbicaranya seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi bukan perubahan yang menentukan kita, tetapi bagaimana cara kita menghadapi perubahan tersebut, baik perubahan yang memang bersifatnya monoton ataupun tidak, yang bersifatnya secara dinamis atau tidak, dan sifatnya ini revolusi atau evolusi atau revolusi gitu. Dan perubahan yang sifatnya positif atau negatif itu tergantung pada bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Berbeda di sini bukan berarti kita harus melihat sesuatu yang kita telan mentah-mentah, kita serap semuanya, enggak. Tapi di sini kita harus teliti, harus telaah, kita harus melihat juga enggak semua hal informasi yang tidak seharusnya kita lihat atau yang tidak seharusnya kita dengar itu tertanam di badan kita, tertanam di diri kita, dan itu bisa merusak bagaimana psikologi sosial kita yang terjadi dalam diri kita. Baik, karena ini durasinya juga udah cukup lama ya Bapak Ibu, mohon maaf, dan teman-teman, berikut saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang sudah melihat video saya. Mohon maaf apabila video pembelajaran pada yang Bapak Ibu berikan kepada saya pada pertemuan kelima ini, jika ada kurang, ada kesalahan, mohon maaf dan mohon dikoreksi.
Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.